Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis ya sudah sampai pada halaman 31. Pada minggu yang lalu sudah dibahas terkait praktek bagi para salik setelah memahami ilmu hakikat ya. Di dalam kitab Ad-Durrun Nafis menjelaskan tentang 4 tauhid yang dikenal tauhid ahli kasfi, atau istilah lain ini tauhidnya muhakkikin, yaitu ulama-ulama hakikat. Syekh Nafis merumuskan secara sistematis yaitu tauhid af'al ya, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Yang kedua tauhidul asma, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah. Yang ketiga tauhidus sifat, mengesahkan semua sifat ya, kembali kepada Allah. Dan yang keempat tauhid zat, mengesahkan semua zat ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah paham 4 teori tauhid ini ya, kemudian dipraktekkan sesuai dengan guidance atau petunjuk yang disampaikan oleh Syekh Nafis, yaitu dengan syuhud musyahadah. Apa itu syuhud? Syuhud yaitu mata memandang objek lahir, sedangkan batiniahnya atau basyaratul qalbinya memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam penjelasan minggu yang lalu ada 4 aspek ya yang perlu dipraktekkan oleh para salik ya dalam memahami ilmu hakikat, supaya ilmu hakikat ini menginternalisasi ya, tidak sebatas menjadi teori keilmuan, tapi menjadi rasa, menjadi zauq, dan nyata kita amalkan dan kita rasakan itu. Nah, 4 hal yang disebutkan oleh mu'alif. Yang pertama yaitu mujahadah. Jadi para salik setelah paham ilmu hakikat tetap satu harus melakukan mujahadah. Mujahadah ya. Apa itu mujahadah? Mujahadah yaitu melakukan perlawanan ya terhadap dorongan hawa nafsu yang mendominasi diri kita. Itu mujahadah. Ketika ada kesempatan maksiat ya, tidak kita los tapi kita tahan. Nah, sebagaimana firman Allah, wa nahan nafsa anil hawa. Dan cegahlah ya an-nafs ya, jiwa dari keinginan hawa, yaitu keinginan yang negatif, yang destruktif, yang merusak itu. Nah, ketika paham bahwa seorang salik harus mujahadah, maka akan terhindar dari penyalahgunaan ilmu hakikat. Sebab kalau tidak dipagari dengan mujahadah ini, khawatir orang yang belum mapan ilmu syariatnya ya, dia hanya paham ilmu hakikat, terus kemudian ada peluang untuk maksiat, terus ilmu hakikatnya dimainkan. Wah, ini kan Allah juga, ini kan yang menggerakkan Allah gitu. Nah, ketika posisi
seorang salik seperti ini sesungguhnya dia diperdaya oleh hawa nafsunya. Ilmunya digunakan untuk membenarkan, yaitu perbuatan fahsya dan mungkar. Dan ini penyimpangan, ya, salah, tidak sesuai dengan kaidah ilmu yang disampaikan oleh para ulama muhaqqiqin. Jadi harus sadar, ya, mujahadah itu menjadi kewajiban. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu riyadhah. Ya, riyadhah itu sebagai upaya melakukan ibadah-ibadah yang, ya, berat menurut hawa nafsu. Ya, melek malam itu berat, sholat malam itu berat, puasa Senin Kemis itu berat, puasa Daud itu berat. Tapi sesungguhnya ini baik untuk menundukkan hawa nafsu. Maka riyadhah mujahadah ini, ya, menjadi wadifah bagi para salik. Itu. Kalau masih salik, ya harus wadifah riyadhah mujahadah. Gitu. Jangan sampai seperti yang dicontohkan tadi, ilmu syariatnya tidak mapan, kemudian tiba-tiba paham hakikat, terus seolah-olah menurut imajinasinya ini benar, bahwa ini semua milik Allah, semua Allah. Nah, ternyata Allah pun sudah meletakkan aturan syariat. Hanya dia nggak ngerti, gitu. Hanya dia nggak ngerti, kemudian dia mengikuti apa yang dia ketahui. Ya, di situ ada hawa nafsu yang bermain, akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga muraqabah. Ya, seorang salik itu setelah riyadhah mujahadah jangan lupa muraqabah. Muraqabah itu melihat ke dalam diri bagaimana gerak-gerik batin kita. Apakah batin kita, hati kita lebih dominan ingat Allah atau lebih dominan lupa Allah? Nah, seorang salik yang sudah pada tahap muraqabah ini, nah, tentu akan selalu melihat ke dalam diri. Ya, dalam waktu 24 jam, ya, melakukan muraqabah. Ya, kira-kira dalam waktu 24 jam ini aktivitas saya, ya, mulai sejak bangun tidur sampai sekarang kira-kira itu lebih banyak yang maksiat atau yang taat, atau lebih banyak eling sama Allah, selalu dzikir mengingat Allah, atau melupakan Allah. Nah, dengan cara muraqabah ini maka semakin menyadari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Ternyata masih dominan ghaflahnya, lalainya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah muraqabah yang dilakukan secara istiqomah, maka buahnya, samrohnya, yaitu musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah yaitu anugerah, ya, batiniah. Mampu memandang segala yang dipandang secara otomatik, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bedanya syuhud sama musyahadah. Kalau syuhud ini masih upaya seorang salik dalam mempraktekkan ilmu. Ini syuhud. Tapi setelah syuhud ini dilakukan, satu saat nanti akan mendapatkan anugerah yang namanya musyahadah. Musyahadah itu samrohnya, buahnya, hasilnya. Dengan otomatis, tanpa ada keinginan, tiba-tiba dimudahkan oleh Allah memandang yang dipandang, ya, mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya
musyahadah. Itu. Nah, kemudian selanjutnya mu'alif menjelaskan orang yang sampai pada makom musyahadah ini, ya, ini ya diibaratkan orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan usul ilallah atau ma'rifah. Nah, hal ini bisa dilihat ya dari penjelasan Syekh Nafis ya, sebagaimana penjelasan dalam kitab ini, pada makom inilah isyarat kata setengah arifin billah ya, ana atubu min qauli la ilaha illallah. Ya, perlu dipahami ini ucapan arifin billah. Ya. Orang yang sudah mendapatkan anugerah tadi musyahadah. Lah posisi kita masih salik. Salik itu ya masih proses berjalan. Kadang eling, kadang lupa, ya, kadang eling, kadang lupa gitu. Nah, kalau posisinya sampai seperti ini jangan menggunakan kalimat ini. Sebab kalimat ini orang yang sudah sampai pada makom musyahadah artinya kesadaran mengingat Allah. Musyahadahnya itu tidak berhenti sedikit pun ya selama 24 jam. Ini orang yang sudah pada tahapan arifin billah. Maka orang yang sampai pada tahap ini, kalimat ana atubu, aku bertaubat dari ucapan la ilaha illallah, ini bisa dipahami maksudnya ya, karena la ilaha illallah sudah tidak berupa ucapan, tapi sudah berupa hal, yaitu rasa yang dirasakan di dalam dirinya. Jadi sudah berjalan. Jadi la ilaha illallah itu sudah zauq, sudah rasa, bukan ucapan lagi. Ini. Jadi maksud makalah ini ya harus dipahami secara tepat. Ya. Khawatir ya kalimat ini dibuat gaya-gayaan oleh salik yang pemula. Contoh misalnya ana atubu min qauli la ilaha illallah. Aku sudah tobat dari mengucapkan la ilaha illallah. Sementara dia zikir la ilaha illallah juga enggak pernah ngerti syuhud musyahadah juga enggak paham ya. Terus teori-teori tentang ilmu hakikat juga enggak paham, kok ujuk-ujuk menyatakan ana atubu min qauli la ilaha illallah. Ini jomplang ya, tidak sesuai dengan makomnya. Itu. Makom seorang salik ya harus sesuai dengan tingkatan zikirnya. Nah, kalau di thariqah Syatariyah ya, thariqah Qadiriyah itu, zikir la ilaha illallah bil jahr ya, dengan suara keras ini menjadi keharusan karena sebagai tahapan latihan gitu, dengan suara keras la ilaha illallah ya, la itu dari perut naik ke atas ya sampai ke akal ya, kemudian la ya dikosongkan, dizerokan ya, tidak ada sesuatu apapun ya, no sing, ilaha ya, ilah itu sesuatu yang mendominasi akal pikiran kita, itu
gampang menjadi ilah, menjadi Tuhan gitu. Contoh misalnya kita kalau lagi sedang seneng-senengnya materi, ya, itu bisa menjadi ilah kalau sampai melupakan Allah. Lah ini la ilaha, tarik ke kanan, illallah, dihentakkan ke hati. Kenapa dikehentakkan di hati? Ya, karena hati ini sumber segala penyakit. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ya, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Idza fasadal jasad kulluh. Kalau mudghahnya ini rusak, hatinya rusak, maka seluruh jasadnya juga rusak. Artinya kalau hatinya dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan, contohnya ya dalam ibadah dia dikuasai oleh riya, pamer, ya, maka seluruh gerakan aktivitasnya kalau tidak pamer rasanya kurang marem. Nah, sementara pamer ini penyakit batin yang merontokkan ibadah seorang hamba. Ya, makanya rusak semua. Ini urusan ibadah dengan Allah. Tapi maunya harus disiarkan, maunya harus diposting, maunya hanya untuk gaya-gayaan gitu. Nah, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini harus dibersihkan dulu. Maka orang yang tidak belajar ilmu tasawuf, ya, tidak bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, kemudian dia mengandalkan ilmu dan ibadahnya, contoh ya, pahamnya hanya ilmu fikih gitu, terus rajin ibadah, ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lintasan riya, ujub, takabur ini enggak bisa diselesaikan dengan ilmu fikih. Ilmu fikih enggak membahas soal ini. Ilmu fikih hanya membahas soal bagaimana tata cara ibadah yang baik dan benar sesuai yang dicontohkan Rasul secara lahiriah. Sedangkan secara batiniah itu sudah ada disiplin ilmunya, yaitu ilmu tasawuf. Yang membahas soal penyakit-penyakit batin yang ada di dalam diri seorang salik, ya ilmu tasawuf. Contoh penyakit riya, apa faktor penyebabnya? Bagaimana cara menundukkannya? Ini ada di dalam kitab tasawuf. Itu. Maka kalau fasadat al-mudghah, maka fasadal jasad kulluh, seluruh gerak-gerik badan, maksudnya seluruh aktivitas baik ibadah yang sifatnya mahdhah maupun sosial itu rontok semua karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Akan tetapi wa idza soluhat, nah, kalau hatinya itu baik, artinya hatinya itu sudah tidak ada penyakit riya yang suka pamer, ujub, heran terhadap dirinya sendiri, takabur, sombong, hasud, iri dengki, hukut, dendam, itu. Sudah clear hatinya, sudah bersih hatinya, maka solukal jasad kulluh, seluruh aktivitas jasad ini akan positif, akan baik. Sebab hatinya sudah madep mantep marang Gusti Allah. Sudah pancer marang Gusti Allah. Ibadahnya lurus karena Allah. Kemudian muamalahnya terhadap sesama manusia, ya, kalau nolong orang dasarnya ikhlas.
Itu. Beda dengan orang yang nggak ngerti ilmu batinnya tadi, bantu misalnya anak yatim, orang harus dipoto, diupload supaya orang lain tahu. Padahal ini yang dapat merontokkan seluruh amal ibadah seorang hamba. Itu. Jadi kenapa hentakan la ilaha illallah 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 dihentakkan di hati, ya, supaya hati kita ini ya mendapatkan tadi getaran ismudat, ya, nama zat yang agung, al-a'dham, yaitu la ilaha illallah. Lah kalimat Allah ini ada nurnya, ada cahayanya. Ketika dibaca terus-menerus, ya, maka hati yang awalnya gelap gulita, ya, lambat laun itu ada nur ilahiyah. Kalau dibaca secara rutin dan istiqomah, misalnya setiap hari zikir nafi isbatnya tidak lepas, mulai dari subuh, maghrib misalnya. Kalau duhur asar karena aktivitas kerja, ya istirahat dulu nggak apa-apa. Jadi maghrib subuh, ya istiqomah itu menjadi cleaner, pembersih terhadap penyakit-penyakit batinnya. Lah, yang memiliki kaifiat zikir nafi isbat la ilaha illallah, yang memiliki efek bisa membersihkan kotoran batin, ini yang punya adalah ulama-ulama tarekat. Dan tarekatnya adalah tarekat yang muktabaroh. Kenapa ada penekanan tarekat muktabaroh? Supaya zikir yang diperoleh, yang diamalkan ini memiliki sumber dan mata rantai yang tersambung, misalkan dari guru ke guru ke guru ke guru sampai Rasulullah. Ya, bukan dari kutipan ngambil mencomot sebuah tulisan di kitab orang kemudian disampaikan. Nah, ini tentu energinya, powernya beda dengan orang yang mendapatkan ijazah zikir dari seorang guru, seorang mursyid, yang mereka mendapatkan ijazah zikir dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Sayyidina Ali karamullahu wajhah, kemudian sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi akhirnya kita terbuka relasi hubungan ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Gitu. Jadi saling bersinergi, nggak bisa dipisahkan. Misalnya ada orang saya belajar tasawuf tok, ya monggo. Ya. Terus apa dampaknya kalau sudah belajar tasawuf? Ya teori-teorinya hafal, paham. Tapi sampai masuk ke zuk kerasa berat. Karena nggak ada proses tadi riyadhah, mujahadah, muraqabah, musyahadah, gitu. Nggak ada. Kemudian perangkat yang untuk tadi ya, hati yang awalnya fasadat, rusak, kemudian diproses supaya menjadi soluhat baik, ya ini tekniknya pakai zikir toreko. Gitu. Jadi mulai dari nafi isbat la ilaha illallah bil jahr, nah, kemudian selanjutnya ada ismudzat. Ismudzat bisir, yaitu Allah, Allah, bisir dibaca dengan rahasia. Ya, kalau di Naksabandiyah ya itu selain ada zikir nafi isbat, cuma nafi isbatnya di Naksabandiyah itu sumbernya dari Nabi Khidir alaihissalam. Nah, tapi selain dari Nabi Khidir juga bersumber dari Sayyidina Ali, gitu. Nah, jadi komplit di Naksabandiyah Khalidiyah itu
sumber zikirnya ada 3. Yang pertama dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ismudat. Ya, ismudat itu zikir Allah di dalam hati, kemudian diamalkan secara rutin, dan ada 7 tingkatan. Contoh yang pertama, latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu ya di sebelah kiri, ya itu bawah sedikit, itu namanya latifatul qalbi. Itu zikirnya berapa? Zikirnya bisa 5.000. Kemudian setelah itu ya dilanjutkan dengan latifah ruh. Latifah ruh itu di tengah, ya. Kalau saya memaknai latifah ruh itu tempatnya ada di jantung, ya, tempat mompa darah untuk disuplai ke seluruh sel dalam tubuh kita, ya. Itu latifatur ruh, itu 1000. Setelah itu ada latifatus sir, ya, bagian kiri lagi, itu ya 1000 lagi. Terus khofi agak ke bawah, ya, 1000. Ahfa 1000. Nafsu natikoh itu akal, ya, supaya akal kita ini dicahayai dengan nur ilahiyah itu. Sehingga akalnya orang-orang ahli thariqah yang sudah sampai pada tahapan tertentu, ya sumber ilmunya itu dari nur ilahiyah, sehingga muncul kecerdasan baru yang milladuna ilman, yang sumbernya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu latifah jami'ul badan. Jadi jami'ul badan dari ujung rambut sampai ujung kuku, ya semua berzikir dengan menyebut ismul dzat, yaitu Allah. Itu. Ini semua memiliki peranan, ya, untuk membersihkan hati dan hawa nafsu. Itu. Maka kalau kita sudah paham teori ilmu tasawuf, kemudian dipraktekkan dengan ilmu tarekat, yaitu semakin klik, semakin ketemu. Oh, ini toh solusinya. Tapi kalau hanya belajar ilmu tasawuf tok, ya, tidak ada prakteknya. Sementara praktek riyadhah, mujahadah, muraqabah, musyahadah ini enggak lepas dari praktek ilmu tarekat. Gitu. Maka supaya ilmu hakikat ini bisa merembes ke dalam diri kita, menjadi zauq, menjadi rasa, ya itu harus ada sinergitas antara praktek tasawuf dan praktek tarekat. Itu. Maka kita bisa melihat kalau ada orang misalnya pinter ilmu hakikatnya, teori-teori hakikat Ibnu Arabi hafal, Al-Jili hafal, tapi dia sebatas wacana, sebatas pengetahuan. Lah ini berbeda dengan seorang salik, ya, dia hafal teori-teori ilmu hakikat, kemudian dilengkapi juga dengan praktek ilmu tarekat. Nah, ketika dia berbicara itu bukan berdasarkan pada teori akal yang dipahami, tapi yang terucap itu adalah apa yang dirasakan dari zuknya. Nah, ini perbedaannya di situ. Maka kesempurnaan orang belajar tasawuf ya disempurnakan dengan ilmu tarekat itulah.
Jadi kalimat ana atubu min qauli la ilaha illallah ya, ini jangan sampai ya salikin pemula, orang yang baru belajar kemudian ngutip untuk gaya-gayaan. Jangan. Ini kalimat hak, tapi diucapkan oleh orang yang pada makomnya, yaitu makom sufi yang sudah riyadhah mujahadah, sudah muraqabah, sudah musyahadah, artinya sudah sampai pada tahapan fana baqo. Ya itu kalau sampai terucap kalimat syatohat seperti itu bisa dipahami. Ya, tapi kalau ada orang yang masih ilmu syariatnya nggak lempeng, ilmu hakikatnya juga ngalor ngidul gitu, terus ngutip ucapan ini hanya untuk ngikuti hawa nafsunya supaya keren, supaya dilihat orang. Nah, ini hawa nafsunya yang sudah bermain. Nah ini nanti dia akan kebanting dengan ucapannya sendiri. Kenapa kebanting? Karena apa yang diucapkan ini tidak sesuai dengan tingkatan makomat atau hal atau ahwal yang dirasakan. Maka terkadang ya diberikan ujian yang berat. Karena itu supaya tidak diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, ya pakailah zona aman, yaitu dengan cara tadi sadar makom kita. Oh iya, ini kalimatnya para muhakkikin, ulama-ulama yang sudah sampai pada tahapan fana baqo. Oh saya pemula, ya sudah sesuai dengan makom kita, ya. Itu. Karena kalimat ini berbahaya kalau diucapkan orang awam yang tidak ngerti persoalan ilmu tauhid, kemudian nanti diucapkan di ruang publik, akhirnya menjadikan fitnah. Tuh kan, gara-gara ngaji ilmu hakikat, masa dia tobat dari kalimat la ilaha illallah gitu. Padahal orang ini zikir la ilaha illallah aja anget-angetan gitu kan, gitu. Nah, jadi harus disampaikan secara proporsional bahwa ini kalimat-kalimat para sufi yang sudah sampai pada level itu. Kemudian selanjutnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Jadi maksud Syekh Nafis menyampaikan kalimat ini maksudnya kita paham. Oh iya ya, kalau orang yang sudah pada tahap musyahadah atau fana baqo, kalimat yang keluar itu oh seperti ini, nah, karena sesuai dengan makomnya gitu. Nah, berikutnya kalimat Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ya ini gurunya Syekh Ibnu Athaillah, ya, makamnya ada di Iskandaria di Mesir sana. Kalau makamnya Syekh Ibnu Athaillah ada di daerah Kairo, ya. Ya, saya sudah ziarah ke makam Abul Abbas Al-Mursi dan juga sudah ziarah ke makamnya Syekh Ibnu Athaillah itu. Beliau menyatakan itu, lau ihtajabtu. Nah, ini juga harus dipahami betul, ini bukan ucapan seorang salik pemula. Ini sudah levelnya muntahi, ya. Lau tajabtu, andai aku terhijab, an robbi, dari memandang Tuhanku, andai aku terhijab memandang Tuhanku, lahdotan, dalam waktu sedetik lahdoh, ya, wahidatan yang satu, ma'adatu nafsi minal basar, maka aku tidak akan menganggap diriku ini sebagai manusia. Nah, ini kan kalimat yang spektakuler, ya. Tapi ya sesuai makomnya. Kalau yang ngendiko ini Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ya sembodo, pantes.
karena posisi beliau pada makom itu. Andai aku terhijab sedikit pun, sedetik pun dalam memandang Allah. Jadi andai terhijab sedetik pun dalam memandang Allah, niscaya aku tidak akan menganggap diriku ini manusia. Ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang yang sudah pada makom itu. Artinya orang yang sudah pada tahapan fana bakok billah memang diberikan anugerah kesadaran mengingat Allah itu ya anytime, kapan saja, di mana saja. Itu bahkan di dalam hadis ya Nabi sendiri ya menyampaikan bahwa tidurnya Nabi pun dalam keadaan berjaga, artinya selalu ingat Allah. Lah, orang-orang yang diberikan anugerah makom wilayah kewalian sampai merasakan fana bakok billah itu juga sama, kesadaran mengingat Allah itu anytime, kapan saja, di mana saja, bahkan tidak ada waktu yang terlewat sedetik pun oleh orang-orang yang sampai pada makom ini. Gitu. Nah, kita menarik diri, oh posisi makomku bukan di situ. Tapi ucapan Syekh Abul Abbas Al-Mursi sebagai motivasi kita bahwa suatu saat ketika Allah memberikan anugerah pada tahapan rohani itu, ya nanti akan merasakan gitu. Tapi kalau saat ini belum, makomnya masih salik mubtadi, pemula, mutawasid, ya teruslah berjuang dengan tadi 4 riyadhah, mujahadah, muraqabah dan musyahadah itu. Jadi jangan lepas itu. Maka dengan melihat ke dalam diri ya, sesuai makomnya akan bijak gitu. Ya, dia akan terukur gitu. Tidak kemudian muncul penyakit kibir. Karena orang yang belajar ilmu hakikat kalau nggak didasari dengan tasawuf Imam Ghazali itu untuk kibir itu sangat mudah sekali. Sombong itu sangat mudah. Merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling hakikat gitu. Itu sangat mudah dan ini malapetaka. Bahkan di kitab ini Senafis, seorang salik yang sudah sampai terlintas ujub takabur tidak mungkin bisa memperoleh anugerah ma'rifah. Karena ujub takabur ini sifatnya iblis yang sudah masuk ke dalam dirinya. Bagaimana mungkin orang yang sedang didominasi oleh iblis dia akan mendapatkan martabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jadi kita paham apa yang dimaksud oleh ucapan Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dan kata Syekhul Islam qadassawahu sirruhu. Nah, ini lanjutan dari penjelasan soal muraqabah. Bermula muraqabah yang diam itu yaitu memelihara akan hati itu. Jadi muraqabah itu ya istilahnya niti-niti gerak batin. Hatinya itu lebih dominan ingat Allah atau lupa sama Allah. Nah, dengan diam yang disertai muraqabah itu hatinya akan selalu memelihara, akan selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menilai Allah Ta'ala serta tiap-tiap gerak diserupakan akan hal hamba. Muraqabah akan Tuhan seperti itu ya, diibaratkan seperti kucing pada ketika mengintai ia akan tikus. Ini ibarat muraqabah itu seorang salik yang pandangan hatinya selalu fokus kepada Allah. Itu. Kemudian diibaratkan oleh
Syekh Nafis kalau diibaratkan seperti kucing ya, yang dia itu sedang mengintai tikus yang sedang lewat. Kan pasti dia tiarap dulu, diem dulu ya kan. Kemudian lihat ada gerakan tikus ya yang lewat, langsung disergap. Ini ibarat perumpamaan seorang salik yang hatinya harus selalu mengintai, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dengan kata lain, hatinya tidak boleh ghaflah, tidak boleh lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini teori orang yang sudah pada tahapan itu. Nah, kita secara ilmu kita pahami dulu. Ya, kita pahami dulu, oh iya, kalau orang yang sudah sampai pada tahap itu, gerak-gerik batiniahnya itu akan selalu memandang Allah setiap saat. Gitu. Nah, kalau posisi kita sekarang masih berada pada pemula, ya karena sudah ngerti ilmu cuma prakteknya masih turun naik. Nah, dengan penjelasan ini menjadi motivasi. Oh, kalau kita istiqomah, oh berarti suatu saat akan sampai pada makom itu. Kemudian selanjutnya jadi muraqabah ya, ibarat tadi itu senantiasa mengintai ya, mengintai, hatinya selalu eling gitu ya. Eling maring Gusti ya. Selalu ingat eling maring Gusti ya. Lah ini juga perlu dipahami bahwa eling maring Gusti ya, ini muraqabah. Jangan sampai dipahami tidak utuh. Kemudian dikaitkan bahwa inti sari daripada sholat itu kan al-dzikru, aqimis sholah, inna sholata lidzikri ya. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Kemudian yang penting kan eling gitu. Terus setelah itu muncul imajinasi, buat apa kalau kita sholat tapi nggak eling sama Allah ya. Ini kan seolah-olah benar ya, tapi ini nyimpang. Buat apa sholat kalau lupa sama Allah gitu. Ini kalimatnya seolah-olah dianggap benar, tapi ini menyimpang. Nah, yang benar ya sholat harus, sholat syariat, sholat secara fikih itu ya kewajiban. Soal di dalam sholatnya itu berproses dari lupa kepada Allah kemudian sampai tahap mengingat Allah, ya itu perlu kesungguhan dan proses. Nah, lantas nggak boleh ketika dia memahami soal hakikat sholat, yang penting kan eling. Saya minum kopi sambil udut, eling sama Allah, itu sudah sholat. Nah ini sudah mulai terjadi penyimpangan. Sebab yang kita ikuti adalah syariat Nabi besar Muhammad SAW. Syariat lahir, sholat secara lahir, secara fikih harus. Kemudian menyempurnakan dari aspek batin supaya khusyuk, supaya khudur, supaya dzikr. Ini adalah bagian dari kesempurnaannya. Maka setelah paham hakikat sholat, ya harus dalam koridor syariat, baik secara lahir maupun batin. Tidak boleh kemudian tarikus syariah, mengabaikan syariah, meninggalkan syariah. Itu akhirnya apa? Tidak pernah kelihatan sholatnya. Kalau ditanya sholatnya mana? Di Mekah. Akhirnya kan imajinasi semakin keluar dari aturan syariat Nabi besar Muhammad SAW.
Kemudian ada kalimat yang menarik lagi. Ini ya kalimatnya orang-orang yang sudah sampai tahapan tadi, sudah ma'rifah atau sudah fana bako. Yaitu Sayyidi Umar bin Al-Farid qadassallahu sirruhu. Ya, Sayyidi Umar bin Farid ini ya masyhur ulama hakikat ya, yang dikenal dengan konsep cintanya al-hub itu. Di sini Syekh Nafis mengutip salah satu syairnya. Walau khotorot, ya, cuma di dalam kitab ini ya ketika saya membaca ada kejanggalan ya secara kaidah ilmu nahwu sorob gitu. Ketika saya membaca walau khotorot li ya, lau khotorot, lau ini kan syarat, khotorot ini kan fiil, fa'il berupa mu'anas, berarti fa'ilnya nanti harus berupa kalimat yang mu'anas. Nah, terus li ini jar majrur, terus ada nafsun, kok agak janggal ya. Terus fi siwaki irodatun, di belakangnya ada irodah. Nah, dari keraguan ini kata nafsun yang ada di sini nampaknya kurang pas itu. Akhirnya saya komparasi perbandingkan dengan kumpulan-kumpulan syairnya Ibnul Farid. Setelah kita cek, oh iya benar. Ternyata di dalam kumpulan syair ini kata nafsun itu tidak ada. Itu maka dalam cetakan Durrun Nafis ini ya itu ada kata nafsun. Itu sesungguhnya berdasarkan kaidah ilmu nahwu sorob, kemudian kita lacak sumber primernya yaitu syairnya Syekh Umar Ibn Farid, ternyata tidak ada kata nafsun, sehingga dalam memaknai itu gampang dicerna gitu. Contoh, walau khotorot, andai terlintas li kepadaku, fi siwaki pada selainmu, apa irodatun, jadi fa'il dari khotorot yang muakhor, yang di akhir, fa'ilnya di belakang. Jadi andai terlintas kehendak ya dalam diriku, yaitu selainmu, selain Allah maksudnya, ala khotiri, atas lintasanku, sahwan dalam keadaan lalai lupa, terus qadha itu niscaya aku putuskan, birid dati dengan murtadku. Nah, ini kalimat ini ya kalimat khusus ya. Sekali lagi saya ingatkan bagi para salik yang baru belajar, ini harus dipahami, ini kalimat orang-orang yang khusus yang sudah sampai pada tahap ma'rifah, tahap usul, tahap fana bako. Nah, posisi kita yang masih belajar ya itu belum sampai ke situ. Karena itu nggak boleh kalimat ini dikutip buat gaya-gayaan. Ya, sebab ini kalimatnya orang yang sudah pada tahapan itu. Kalau kita yang masih awam, masih mubtadi, pemula, gaya-gayaan pakai kalimat ini bahaya, kebanting ya. Kita akan dibanting oleh Gusti Allah karena mengucapkan kalimat orang yang posisi kita belum pada makom itu. Ya. Jadi menurut Syekh Umar bin Farid, andai beliau Syekh Umar itu terlintas kehendak ya dalam dirinya itu selain Allah, dalam keadaan lupa, maka Syekh Umar bin Farid ini akan menghukumkan dirinya telah murtad. Murtad itu berarti keluar dari Islam. Nah, ini kan kalimat khusus. Ya,
Sebab tadi kenapa Syekh Ibnu Farid bisa menyampaikan kalimat ini ya karena posisinya sudah sampai pada makom itu. Maka penting sarkom sadar makom itu penting supaya kita tidak memakai kalimat sufi yang khususul khusus ya sementara kita ini masih awam berproses menjadi khusus artinya dengan belajar ilmu tasawuf ini ya. Nah, faedah ya sampai cukup di sini saja, insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang.